Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak yang saya hormati, wabil khusus Pak Dr. Bejo, Rektor Unisula dan semua jajaran dan semua peserta baik dari BKSPTS maupun UNI. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Mas Angga untuk mengantarnya. Baik Bapak, saya mohon izin berbagi layar. Tema kita hari ini berkaitan dengan sesuatu yang nampaknya membuat banyak rektor, direktur, ketua itu agak stres. Dengan situasi yang tidak bersahabat, kemudian tekanan yang bertambah, belum lagi kita sampai hari ini tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Sehingga ini kompleksitasnya menjadi lebih tinggi, tapi nampaknya kita tidak boleh berkecil hati, selalu ada optimisme di sana. Nah, yang kita ingin bawa di hari ini adalah optimisme itu yang terukur. Kita coba berbagi energi positif ini sehingga nanti kita sama-sama tumbuh bersama. Bapak, memang kita hari ini nampaknya masih agak sulit menyatakan kapan COVID berakhir, terutama di Indonesia. Di beberapa negara Eropa sudah mulai agak normal, sekolah sudah mulai dibuka, tapi di Indonesia nampaknya masih agak sulit. Tentu kita tetap berharap pada yang terbaik, tetapi harus bersiap untuk yang terburuk. Ini perspektif yang nampaknya perlu kita bangun bersama-sama. Jadi bukannya kalau kita berbicara terkait dengan dampak, artinya kita menyerah dan berdoa yang terburuk, bukan. Jadi kita tetap berharap pada yang terbaik, tapi bersiap untuk yang terburuk. Karena sampai hari ini belum ada vaksin yang ditemukan, dan ketika belum ada vaksin, nampaknya pilihannya hanya dua, menunda sampai aman atau terpaksa hidup berdampingan dengan segala resikonya. Nah, ini yang nampaknya dua pilihan yang sangat sulit, dua-duanya. Nah, ini Bapak, yang saya ambil hari ini data sampai kemarin, sampai tanggal 18 nampaknya, 2 hari yang lalu. Agak sulit mengatakan bahwa kurvanya melandai. Kasus aktifnya belum pernah turun sejak hari pertama COVID menyerang Indonesia ini, dan ini menjadikan kita seharusnya lebih berhati-hati, lebih bersabar, dan tidak menambah kurva ini semakin tinggi. Dan kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, kita juga nampaknya perlu betul-betul serius bekerja sama, karena tidak mungkin tanpa kerjasama hal ini bisa kita selesaikan bersama-sama. Bapak, saya membagi presentasi menjadi 3 bagian. Yang pertama ketika pandemi, kemudian nanti pada pandemi, kemudian yang terakhir yang selama ini cenderung lewat dari layar kita atau radar kita. Baik Bapak, kalau Bapak Ibu merasa terdampak, seharusnya berpikirnya sederhana, santai saja, karena temannya banyak. Semuanya terdampak, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Ini saya ambilkan beberapa tembakan layar, ada dari Australia. Ini berita beberapa hari yang lalu, sudah ada perumahan PHK, hampir 500 orang di sebuah universitas, New South Wales. Kemudian Lathrop dari RMIT juga luar biasa terdampak, karena di RMIT ini mahasiswa internasionalnya 40%, dan ada penurunan persentase pendapatan sampai 22% nampaknya di sana. Ini juga masih di Australia, ini saya ambil dari Inggris. Jadi tantangannya sangat luar biasa kalau kita lihat. Kalau Ibu Bapak pantau media internasional, tidak sulitlah menambah cerita yang seperti ini. Artinya apa? Artinya semua terdampak. Sekarang justru yang membedakan adalah bagaimana kita merespon. Jadi terdampaknya semuanya sama, respon kita itu yang akan menentukan ke depan. Ini persis ketika kita punya anak kecil di rumah lah. Kalau gelas jatuh dari meja, nah, semua tidak suka, tapi respon kita akan menentukan masa depan 1 hari itu di rumah minimal. Entah anaknya dimarahin, atau mengambil sapu dibersihkan, atau diajari anaknya dengan senyum, ini mempengaruhi semuanya. Persis seperti ini.
Jadi kalau kita salah merespon, ini dampaknya bisa berbeda arahnya. Nah, ini saya kasih data Ibu Bapak untuk menjadi teman. Jadi kalau Ibu Bapak merasa ada masalah keuangan di organisasinya, di perguruan tingginya, ini contoh. Ini survei kami terhadap perguruan tinggi swasta di Yogyakarta awal bulan ini. Dan kalau dilihat, yang tidak mengalami masalah pendanaan itu hanya 19%. Semua punya masalah pendanaan dengan berbagai macam solusinya. Ada yang menggunakan saldo, ada yang meminta bantuan badan penyelenggara, ada yang pinjam ke bank, ada sampai menjual aset, dan yang lain-lain. Bahkan ada yang mengembangkan produk baru. Menjual produk baru untuk apa? Untuk mendapatkan aliran pemasukan dari kanal yang lain, bukan dari kanal pendidikan. Ini potret di Yogyakarta, Ibu Bapak. Lagi-lagi saya mengajak, meskipun agak bercanda, kalau kita terdampak santai saja, temannya banyak. Nah, ini sebetulnya untuk mengajak optimisme ini selalu ada. Nah, Ibu Bapak, ketika pandemi belum menyerang, perguruan tinggi secara sederhana bisa kita gambarkan bahwa fokusnya ada dua. Yang pertama adalah kualitas akademik. Bagaimana ikhtiar kita lakukan semua program intervensi kita buat untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ujungnya siapa? Mahasiswa. Jadi lulusan kita menjadi lebih berkualitas, lebih bermanfaat di publik dan lain-lain. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak, adalah keberlangsungan organisasi. Di sini termasuk juga kesehatan finansial. Nah, ketika pandemi menyerang, Ibu Bapak, fokus berubah. Ada dua pendatang baru yang mau tidak mau kita akomodasi. Yang pertama adalah fokus pada keselamatan jiwa, kemudian yang kedua adalah keberlangsungan akademik. Nah, jadi kualitas akademik bergeser menjadi nomor 3, keberlangsungan organisasi bergeser menjadi nomor 4. Ya, sadar atau tidak sadar ini kita lakukan sudah kita lakukan. Nah, pertanyaannya adalah, yang pertama namanya tidak ada masalah, semuanya sudah menjalankan dengan sangat baik tergantung konteksnya masing-masing, termasuk yang dipaparkan tadi oleh Pak Rektor dan juga Ibu Wakil Rektor. Nah, yang nomor 2, ini nampaknya hampir semua juga melakukan dengan pembelajaran daring salah satunya. Yang tadi juga dipaparkan oleh Pak Rektor juga dari Unisula. Nah, pertanyaannya Ibu Bapak, saat ini mahasiswa, dosen itu mempunyai ruang toleransi. Ada dosen mengajar pakai grup WA juga monggo, pakai email silakan, pakai Telegram boleh saja, dan lain-lain. Termasuk pakai Zoom, pakai Google Meet, dan lain-lain. Masih banyak pilihannya. Nah, pertanyaannya adalah, Ibu Bapak, sejauh mana toleransi ini bertahan? Atau sampai kapan akan bertahan? Mungkin sekarang tingkat kebermaafan tinggi, tapi semester depan seperti apa? Apakah tingkat kebermaafan atau toleransi itu masih setinggi semester ini? Nah, ini tantangan bagi kita. Saya menduga bahwa ke depan kita cenderung menuntut kualitas yang lebih tinggi. Tidak hanya dosen, tetapi juga mahasiswa, atau terutama mahasiswa. Sehingga ini perlu direspon dengan sangat baik dan hati-hati. Karena apa? Karena kalau tidak, nanti implikasinya bisa kemana-mana. Nah, ini. Jadi niat kita baik pun kadang bisa ditangkap tidak baik, apalagi niatnya tidak baik, kira-kira seperti itu. Jadi ini menjadi penting untuk kita mitigasi betul. Keberlangsungan akademik ini tidak hanya sekedar berlangsung, tapi juga bisa sudah masuk ke nomor 3, kualitas akademik. Jadi pengalaman pembelajaran yang saat ini katalah kita kompromikan, ke depan nampaknya harus kita ungkit lagi supaya berada pada level yang lebih tinggi lagi. Nah, akhirnya apa, Ibu Bapak? Saya ingin mengajak dari sini, kita memandang pandemi ini seperti apa? Apakah sebagai musibah, titik? Ataukah kita melihatnya lebih luas lagi dengan kacamata yang lebih optimis? Jadi musibah ya, insya Allah. Semua tidak ada yang berharap, tidak ada yang berdoa ini tambah panjang. Tetapi sebetulnya Bapak, kalau kita ingin mengambil sisi positifnya, hikmahnya, di sini ada juga berkah tersamar, ini a blessing in disguise. Untuk apa?
Nah, minimal ada 3. Yang pertama adalah mempertanyakan ulang asumsi lampau kita. Sebetulnya asumsi yang kita bangun selama ini ketika mengelola perguruan tinggi, apakah sudah betul? Setiap perguruan tinggi punya nilainya masing-masing, dan ini akan mendasari asumsi dasarnya. Asumsi yang dibangun di atasnya. Ada yang telah membangun perguruan tinggi dengan niatan yang sangat mulia, nilai-nilai perennial yang abadi yang ditanamkan, tidak mencari uang, tidak komersial. Ada juga yang mungkin ya udah SP saja komersial, itu pilihan-pilihan. Nah, pilihan-pilihan itu juga akan mempengaruhi bagaimana nanti strategi bertumbuh ke depan dirumuskan. Kemudian kita juga dipaksa melakukan evaluasi menyeluruh. Ternyata misalnya kita sadar, oh pembelajaran daring tidak semudah yang dibayangkan ya. Ternyata mengorkestrasi, menggerakkan semua dosen kepada satu arah itu tidak mudah loh. Ternyata membuat mahasiswa menjadi pembelajar mandiri itu tidak seperti yang ada di buku loh. Nah ini menjadi menarik. Jadi kita mencoba mengevaluasi, termasuk daya dukung institusi kita. Itu kita evaluasi. Dan kemudian yang ketiga, mungkin tidak, misalnya Ibu Bapak, kita menjadikan momentum ini sebagai lentingan yang lebih baik ke masa depan. Jadi nanti kalau kita kembali normal, bukan berarti kembali ke praktek lampau, tapi kita memperkenalkan praktek baru yang itu memang menjadi jawaban atas selera masa depan, atas tuntutan masa depan. Ini yang ingin saya tawarkan Bapak untuk mengajak berpikir bagaimana kita memandang pandemi ini. Tidak hanya sebagai musibah, tetapi juga membawa kita untuk berubah. Karena sering saya katakan kawan-kawan saya, orang untuk berubah itu cuma 2 sebabnya. 1 sadar, 2 terpaksa. Nah, sekarang kita dipaksa keadaan. Mudah-mudahan keterpaksaan ini membuat kesadaran baru. Dan kesadaran ini harusnya bukan kesadaran elitis, hanya rektornya saja, hanya wakil rektornya, tapi adalah kesadaran kolektif. Semua warga kampus, semua warga perguruan tinggi. Nah, kita ambil salah satu contoh, Ibu Bapak. Misal, kita ini menjadi salah satu strategi menjamin keberlangsungan akademik, pembelajaran daring. Kalau kita bicara institusi kita masing-masing, nampaknya ceritanya akan sangat beragam. Kenapa, Ibu Bapak? Setiap perguruan tinggi punya keunikannya sendiri-sendiri, dan kebijakan pembelajaran daring yang sama rata, gebiah uyah bahasa Jawanya, dari ujung Sumatera sampai ujung Papua sama, itu juga bukan tanpa masalah. Beruntunglah, katalah kita yang ada di Pulau Jawa misalnya. Beruntung kita yang berada di daerah yang infrastruktur teknologi informasinya baik. Beruntung kita punya mahasiswa kelas menengah ke atas misalnya. Tetapi kalau asumsi itu tidak terjadi, bisa jadi pembelajaran daring pun ini punya peta yang berbeda lagi. Ini saya ambil dari berbagai literatur, tapi beberapa saya tambahkan dengan tanda tanya. Perluasan akses, oke lah. Kita mungkin sepakat. Karena semakin banyak yang bisa belajar. Kalau kita berpikir ke depan nantinya. Keterjangkauan biaya. Ini sudah mulai berpikir gitu. Karena Ibu Bapak mungkin juga pernah mengalami ini dalam beberapa bulan terakhir di demo mahasiswa dan lain-lain. Karena ternyata biaya yang mungkin bagi kita tidak besar, untuk sebagian yang lain itu cukup berarti. Kemudahan. Nah, nanti dulu. Fleksibilitas, nah ini juga bisa kita kasih tanda tanya juga. Jadi artinya apa? Plus yang ada di sini pun yang kita bisa tampung, kita tambang dari literatur itu tidak selalu mudah kita jawab, tidak selalu mudah kita sepakati, karena konteksnya berbeda-beda. Belum lagi kalau kita bicara minusnya. Semua kita selama ini mengasumsikan semua peserta sama, kenyataannya berbeda. Ada risiko keterisolasian, kualitas teknologi berbeda-beda, kapabilitas penggunaannya berbeda-beda. Kita tidak bisa mengendalikan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor Unisula terkait dengan moral hazard tadi, termasuk juga kritik yang selama ini atau diskusi yang selama ini mengemuka untuk mendorong pendidikan sikap bagaimana. Nah, ini beberapa hal yang nampaknya bisa kita jadikan pemantik diskusi kita.
Ini saya beri perspektif Bapak berdasarkan data di lari lapangan. Ini hasil survei ke PTS di Jogja. Tidak sulit menebak bahwa sebagian besar menggunakan pembelajaran daring, tetapi ada yang tetap luring. Ini macam-macam sebabnya. Ada yang memang perguruan tingginya belum siap untuk daring, tidak punya infrastruktur teknologi informasi betul. Itu fakta di lapangan, ini fakta sosial. Meskipun di Yogyakarta. Teknologi yang digunakan pun beragam, mulai dari Zoom sampai dengan CloudX, ini punya Telkomsel namanya. Termasuk juga LMS buatan sendiri, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor Unisula tadi. Variasinya luar biasa. Nah, ini data dari lapangan, Bapak. Bagaimana preferensi teknologi kita bandingkan antara dosen dan mahasiswa. Ini hasil survei kami di UII ketika kita sekarang sedang membangun cetak biru pembelajaran daring ke depan. Alhamdulillah, kalau kita lihat preferensi teknologinya tidak berbeda jauh, artinya sisi yang biru muda itu cenderung lebih panjang dibandingkan dengan yang hijau. Artinya apa? Yang kita gunakan selama ini itu cenderung sesuai dengan preferensi, entah itu dosen ataupun mahasiswa. Nah, kita bisa lihat yang paling tinggi yang mana, nampaknya itu bisa menjadi pilihan teknologi ke depan. Zoom ini dan Google Meet ini ternyata paling panjang, 87 di kalangan dosen dan ini lebih tinggi lagi di kalangan mahasiswa. Bacaan juga menarik ini. Dosen suka memberikan bacaan, mahasiswa pun tidak begitu benci dengan bacaan. Ini menarik juga. Tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi, Bapak, ini metodenya. Kita bisa lihat metodenya. Ini juga agak menggembirakan juga, karena yang biru cenderung lebih panjang dibandingkan dengan yang hijau. Meskipun di beberapa bagian yang hijau ini lebih panjang, contohnya terkait dengan pembelajaran berbasis proyek. Ini tidak disukai dosen dan juga tidak disukai lebih dari separuh mahasiswa. Membuat program komputer ini juga ternyata sama. Lebih dari 3/4 mahasiswa tidak suka. Tapi kuis, ya ini mahasiswa suka. Mahasiswa lebih suka dibandingkan dosen. 82%, 74%. Ini gambaran ringkas dari lapangan, Bapak. Nah, kalau kita lihat ujungnya, menarik. Menariknya adalah dari yang sisi kiri atas ini, Bapak. Ternyata pembelajaran daring yang menurut dosen itu cenderung tidak berat atau ringan, itu ternyata dianggap berat oleh mahasiswa. Kenapa, Ibu Bapak? Salah satunya adalah dosen itu hobi ngasih tugas, malas ngoreksi, dan mahasiswa kebebanan tugas yang luar biasa. Dan seringkali tugas untuk satu klaster mahasiswa, satu kohort, satu angkatan yang sama, itu tidak pernah didiskusikan di level prodi atau jurusan. Nah, sehingga saya menjadi saksi juga lah di lapangan, karena anak saya juga sedang kuliah. Akhirnya mereka membuat survei bersama, hasilnya sekitar 70 halaman, dikasihkan ke ketua jurusannya untuk mendapatkan respons. Karena banyak yang tidak tidur di malam hari, mengerjakan tugas. Nah, ini juga penting, Bapak. Penting untuk apa? Untuk mencari takaran yang pas. Bukan berarti pembelajaran daring buruk, tapi mencari takaran yang pas. Sehingga bebannya ini terkendali, dan akhirnya apa? Kalau beban terkendali, kualitas pembelajaran juga akan semakin baik. Kalau kita lihat, yang kanan ini, model daring dan preferensi. Alhamdulillah. Jadi dosen dan mahasiswa sama-sama merasa sudah sesuai, sebagian besar. Dan kebetulan kami di UI menggunakan Google Classroom sebagai platform utama. Itu juga lebih dari 90% menganggap bahwa penggunaan Google Classroom sudah cukup. Jadi kalau pengalaman di UI, Bapak, dulu kami menggunakan Moodle untuk pembelajaran daring. Kita pensiunkan sekitar 6-7 tahun yang lalu lah. Akhirnya kita menggunakan Google Classroom. Dan ini juga ternyata lebih memudahkan kita sampai tahap tertentu dan menghilangkan sakit kepala terkait dengan pengelolaan infrastruktur.
Karena yang mengelola infrastrukturnya adalah Google, dan ini Rp0 gratis. Nah, yang menggembirakan Bapak, meskipun kita lihat ada disparitas anggaran bawah itu, dosen 92,4% diantaranya yang kita survei itu merasa puas dengan kualitas pembelajaran daring, tapi hanya 70% mahasiswa. Artinya apa? Di sini kalau kita lihat ada disparitas. Ini nampaknya penting kita perhatikan untuk program-program ke depan. Bagaimana kepuasannya ini naik. Tentu memang agak sulit, membuat orang puas itu agak sulit. Tetapi kita bisa tingkatkan dengan berbagai program intervensi. Nah, kalau saya boleh cerita sedikit, Bapak, ini pewaktuan yang kita buat di UI. Jadi kita membuat semacam panduan mitigasi dan juga tatanan baru di UI ke depan. Nah, kita pertama definisikan indikatornya. Jadi kita sepakat membuat 3 tahapan, 1 pandemi, 2 transisi, kemudian yang ketiga tatanan baru. Kita tidak menggunakan kata-kata new normal, karena konseptualisasinya agak lemah. Nah, ketika pandemi, apa yang kita lakukan nanti akan berbeda dengan tahapan transisi dan juga selanjutnya. Hari ini nampaknya masih dalam tahap pandemi. Sehingga kita prediksikan dengan waktu di sini Bapak, mulai dari optimistik sampai pesimistik dan tengahan, kita sepakat di Senat menggunakan asumsi tengahan ini. Jadi pandemi ini nanti insya Allah mudah-mudahan kita berdoa sampai semester depan lah. Karena tadi agak sulit menyatakan bahwa ini udah masuk transisi. Karena jumlah kasus aktifnya pun selalu naik tiap hari. Yang sembuh dengan yang terjangkit, terpapar, lebih banyak yang terpapar setiap harinya. Transisi mudah-mudahan cukup dengan 1 semester. Dan kemudian kita akan kembali ke tatanan baru ke depan, 1 tahun lagi. Ini tengahan, tapi kita terbuka dokumennya bahwa ini bisa berubah. Kita akan lihat. Kita akan lihat seperti apa perkembangannya yang ada di lapangan. Nah, itu terkait dengan ketika pandemi, Bapak. Nah, sekarang berpikirnya baca pandemi. Saya ingin mengajak Bapak berpikir strategik di sini. Nah, ada banyak mazhab lah. Apa strategi itu? Ibu Bapak silakan ikut mazhab yang mana. Hanya saja saya termasuk yang suka dengan yang terakhir. Jadi mazhab bahwa strategi adalah memberikan cerita. Sehingga saya suka ketika misalnya renstra saya, kata-kata yang ada di renstra itu menjadi bagian komunikasi sehari-hari. Itu artinya apa? Strategi itu tidak hanya dipahami di kalangan elit, tapi juga di akar rumput. Ini penting. Jadi sebagai contoh untuk Rentra UI tahun ini, 4 tahun ke depan, itu ada 3 kata kunci lah. Menghujamkan akar, menjulangkan cabang, dan melebatkan buah. Itu kaitannya dengan menguatkan nilai, melebatkan inovasi, dan meluaskan dampak. Dan itu alhamdulillah menjadi bagian dari bahasa sehari-hari termasuk di kalangan tendik. Jadi strategi nampaknya jangan sampai elitis. Membuat dokumen yang bagus itu insya Allah tidak begitu sulit, Bapak. Tapi membuat dokumen yang bisa menggerakkan bersama itu yang menantang. Nah, saya membayangkan strategi ke depan nampaknya perlu melibatkan sebanyak mungkin aktor yang itu nanti akan memudahkan kita untuk gerak bersama. Kenapa, Bapak? Mengelola perguruan tinggi itu sebetulnya kan bukan mengelola gedung, bukan mengelola lab, bukan mengelola infrastruktur teknologi informasi. Yang dikelola adalah orang. Kalau orangnya sudah beres, insya Allah akan nyaman. Kalau orangnya sudah mau gerak bersama ke arah yang disepakati, insya Allah akan mudah. Yang lain-lain itu hanya pelengkap, kira-kira seperti itu. Jadi dosen tendik itu kalau sudah sepakat kita sama-sama ke selatan, meskipun ada yang ke selatan langsung, ada yang agak melipir, itu insya Allah akan sampai ke selatan bareng-bareng. Nah, ini artinya apa? Strategi harus bersifat inklusif, kolektif, tidak hanya elitis. Nah, ada banyak pendekatan dalam literatur, Bapak. Ini salah satunya saya angkat dari Ansoff, ini Eiger Ansoff. Bapak Ibu yang mengampu mata kuliah pemasaran misalnya, atau manajemen strategik, jadi
sangat familiar dengan metrik ini. Nah, kalau kita lihat, Ibu Bapak, ini kita bisa gunakan sebagai pola pikir untuk ke depan. Produk kita ini katakanlah kurikulum. Jadi produk kita itu kurikulum. Kurikulum itu nanti menjadi syarat untuk mendidik mahasiswa sampai lulus. Nah, sekarang pertanyaannya, kurikulum kita sekarang itu akan menyasar atau kurikulum kita itu baru, kita kembangkan, diubah, dan sekarang ada momentum kampus merdeka, ataukah kita tetap menggunakan kurikulum lama? Ini sebenarnya kalau kita diskusikan bisa panjang, bisa seharian sendiri, karena selama ini seringkali kurikulum yang ada, itu kalau toh ada tim kurikulum bekerja, itu hasilnya meskipun 2 tahun tidak beda jauh dengan kurikulum yang dihasilkan. Kenapa? Karena kurikulum itu adalah dokumen politis. Nah, mungkin Ibu Bapak nggak sepakat, tapi tidak apa-apa. Karena apa? Banyak dosen yang terlibat di sana, banyak kepentingan dalam tanda kutip yang melingkupi di sana, apalagi dengan tambahan fakta di lapangan, rasa memiliki mata kuliah yang terlalu tinggi. Ini mata kuliahku, ini mata kuliahmu, ini mata kuliah dia. Ketika mata kuliah itu hilang, maka dianggap menghilangkan eksistensi dia. Ini ada masalah eksistensialisme di sini. Nah, ini juga menarik. Apalagi nanti kalau kita ke depan, produk ini kita bingkai tidak hanya katakanlah prodi reguler, tapi juga prodi yang dengan konsep pendidikan jarak jauh atau PJJ. Kalau yang ada sekarang ini, kalau bahasa saya sehari-hari dengan kawan kan adalah MEJJ, Bu Bapak, bukan PJJ. Kita tidak punya izin, tapi kita dipaksa keadaan untuk melakukan sehingga diizinkan. Tapi sebenarnya kita tidak punya baseline atau izin menjalankan PJJ. Nah, ke depan ini menjadi semacam peluang, Bu Bapak. Misalnya kita menggunakan ini sebagai momentum lah, menyiapkan PJJ ke depan. Nah, marketnya nanti juga bisa beragam. Apakah kita menyasar yang ada sekarang atau kan yang baru? Nanti akan kita coba simulasikan di belakang. Bu Bapak, Mas Angga masih berapa menit ya? Ya, oke. Masih 5 menit, Pak. Terima kasih. Ya. Ibu Bapak, ini kita coba pikirkan ulang, Bu Bapak. Ada sekitar 6 atau 7 lah poin. Yang pertama, pembelajaran daring. Ini juga perlu kita pikirkan bagaimana meningkatkan kualitas pengalaman pembelajaran, infrastrukturnya, kapabilitas aktornya, entah dosen, entah mahasiswanya. Kemudian juga strategi penguatan nilai secara daring. Ini juga tantangan bagi kita, bagaimana nilai bisa kita transferkan secara daring. Kemudian tidak kalah penting, Ibu Bapak, adalah tidaknya di pembelajaran, tapi ada digitalisasi perguruan tingginya, mulai dari proses bisnisnya sampai dengan pengambilan keputusan. Untuk proses bisnis misalnya bisa kita ambil dari hidup mahasiswa, mulai dari calon yang prospektif sampai dengan alumni yang kontributif. Ini seperti apa kita akomodasi dalam sistem yang kita bangun, termasuk dalamnya Ibu Bapak, nampaknya perlu kita bareng-bareng lah memaknai fasilitas fisik ini secara dengan perspektif baru. Nah, ke depan harusnya rasio sekian meter persegi dengan mahasiswa tidak perlu masuk dalam borang pendirian prodi nampaknya. Meskipun sekarang masih harus sekian ribu meter persegi supaya ada kampus baru, nampaknya ke depan harusnya berubah kalau betul ini jadikan pelajaran. Rekonfigurasi kapabilitas juga penting, Bapak. Banyak aktor di lapangan, teknik, dosen yang dulu ketika masuk tidak ditanya bisa komputer tidak. Nah, bisa menjalankan sistem tidak, ke depan nampaknya perlu kita konfigurasi ulang. Entah direposisi, entah juga dengan peningkatan kapabilitas aktor. Nah, konsep kerja dari rumah yang saat ini kita lakukan dengan terpaksa, Ibu Bapak, ke depan bisa jadi menjadi tantangan baru. Jadi sebagian bisa kerja dari rumah, tapi dengan disepakati indikator kinerjanya seperti apa. Aktivitas daring pun bisa jadi ke depan itu menjadi tatanan baru juga. Saya yakin akan semakin banyak konferensi daring, mungkin ada mobilitas maya, dan lain-lain. Nah, penguatan nilai ini juga jangan sampai lupa meskipun kita jalankan secara daring. Ini sampul buku kami, nanti kalau diinginkan kita bisa bagi di chat ya, Mbak Dian ya. Kita bagi saja, bisa diunduh juga di situs web UI. Supaya bisa membuka diskusi baru. Nah, Bapak, karena cuma 5 menit,
Saya ingin mengajak singkat sekali. Kita ingin jadi hebat tuh Bapak. Semuanya ingin jadi hebat. Pertanyaan saya sederhana yang pertama, lawan dari hebat itu apa? Lawan dari hebat itu bukan tidak hebat. Lawan dari hebat adalah baik. Kalau kita sudah merasa baik, kita tidak mungkin hebat. Makanya jangan sampai kita merasa sudah baik. Karena itu akan menjauhkan kita dari kata hebat. Nah, supaya bisa hebat, itu ada 3 disiplin yang dibutuhkan. Nanti kalau tertarik bisa baca di bukunya Colin ini, buku agak lama tapi masih saya suka sampai hari ini. Orangnya disiplin, pemikirannya disiplin, dan tindakannya disiplin. Nah, termasuk juga di sini ada konsep landak yang menurut saya menarik, bagaimana kita menjadi unik. Mencari sesuatu yang kita suka, mencari sesuatu yang kita bisa menjadi terbaik di dalamnya, dan mencari sesuatu yang kita keberlangsungan. Ini hobi jadi pekerjaan, kira-kira itu Bapak. Jadi dosen itu kalau menjadi hobi itu luar biasa. Karena akan menikmati ketika menjadi dosen, dan itu nanti akan menggerakkan roda organisasi. Tapi kalau jadi dosen terpaksa, janganlah. Kira-kira seperti itu. Ganti pekerjaan saja. Kasihan mahasiswanya. Nah, ada lagi buku yang lain, Bapak. Bagaimana kita menjamin keberlangsungan sehingga lestari organisasi kita. Kalau tertarik, monggo dibaca bukunya Colin dan Porras ini. Ada 2 hal minimal, Bapak. Yang satu, jangan kehilangan identitas nilai yang abadi, tujuan yang menginspirasi. Ini penting kita rawat betul. Ada divisi misi. Divisi misi itu nampaknya kristalisasi dari keragaman pemikiran, tidak hanya indah di figura ditempel di tembok, tapi betul-betul menggerakkan. Sifatnya lebih ke motivasional, mendorong dari belakang, dan inspirasional, menarik dari depan. Nah, kemudian ada masa depan yang kita bayangkan bersama-sama. Lagi-lagi Bapak ada di sini strategi. Ini harusnya kolektif, tidak hanya elitis. Kalau elitis, saya semedi di kamar menulis dokumen yang sangat indah itu tidak begitu sulit lah. Tapi bagaimana itu bisa dieksekusi secara berjamaah dari atas ke bawah, ini yang nampaknya menantang. Jadi menggerakkan orang, apalagi orang tidak suka, tidak nyaman, tapi tetap bergerak. Ini kan akan sangat penting. Nah, ini terakhir, mudah-mudahan 1 menit selesai, Mas Angga. Nah, ini yang rumput dilewati, Bapak. Selama ini kita cenderung egois. Kita memikirkan diri kita, perguruan tinggi kita, tapi ternyata kita lupa. Ini contoh di Jogja. Ketika kampus sekarang tutup, mahasiswa pulang, itu ada potensi uang beredar berkurang luar biasa. Karena apa? Karena di Jogja ini sektor pendidikan itu menjadi penggerak ekonomi lokal. Nomor 1 dibandingkan wisatawan. Karena kenapa ini nomor 2? Karena ini hanya sarjana dan diploma. S2, S3, SMA tidak masuk. Kalau dimasukkan menjadi lebih tinggi. Nah, kira-kira dampaknya seperti apa? Contohnya Bapak. Jadi setiap bulan itu bisa sampai lebih dari 600 miliar hilang. Artinya setiap hari uang beredar itu bisa berkurang lebih dari 20 miliar di Jogja. Nah, pertanyaannya adalah Bapak, ketika kita memilih daring selamanya, nah ini bisa menjadi bencana lokal. Nah, sehingga saya tawarkan terakhir Bapak, kita saat ini menggunakan pembelajaran daring sebagai komplement, sebagai substitusi. Reguler hilang, tatap muka hilang, gantikan daring dengan terpaksa, kira-kira gitu. Dan dampaknya dari sisi ekonomi luar biasa, banyak warung tutup, banyak ekonomi kecil, gulung tikar, dan lain-lain. Nah, ada 2 pilihan. Substitusi tetap kita jalankan, tapi dampak ekonomi lokalnya luar biasa, atau komplement, seperti yang kita jalankan sebelum pandemi, kita menggunakan daring hanya sebagai pelengkap, atau yang tengah. Saya membayangkan yang tengah, Ibu Bapak. Ke depan itu bayangan saya, yang sebelum pandemi ada, kita jalankan terus, ditambah dengan porsi daring yang lebih besar, plus kita buat beberapa program jarak jauh. Sehingga ekonomi lokal tetap bisa bertahan, tetapi kita juga bisa melakukan demokratisasi akses pendidikan. Nanti perlu dicari model bisnisnya seperti apa yang terjangkau, sehingga bayangan saya setelah pandemi ini, angka partisipasi kasar Indonesia untuk pendidikan tinggi yang hari ini baru 31,5% itu bisa menaik tajam. Kalau PJJ bareng-bareng bisa kita lakukan,
Sehingga semakin banyak anak bangsa yang bisa kuliah, bukan hanya karena akses, tapi juga karena mungkin lebih murah. Karena kita bisa mencari model bisnis yang lebih tepat. Ini contoh Bapak, University of the People, kita sering lihat viral di media sosial termasuk grup WhatsApp. Ini adalah universitas tuition free. Artinya tidak ada uang kuliah. Pertanyaannya, bayar nggak Ibu Bapak? Yang sering orang lupa, ini ada fee-nya. Ini, untuk lulus S1 itu butuh 60 juta lebih, Bu Bapak. Dan mulai November akan naik 20%. Meskipun seringkali orang percaya ini gratis, tidak mungkin. Tidak ada makan siang gratis sekarang di dunia, Bu Bapak. Sehingga ada yang perlu kita keluarkan untuk apa? Untuk menjamin kualitas. Untuk menjamin kualitas, bukan untuk memperkaya diri sendiri, untuk menjamin kualitas. Terima kasih Bapak, waktunya habis. Terima kasih, mudah-mudahan bisa memantik diskusi lanjutan.